Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zee Putra, mahasiswa Universitas Samudra Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kajian fisik dan kultural negara Filipina. Oke, langsung saja kita ke slide pertama. Aspek fisik negara Filipina. Berdasarkan letak geografisnya, negara Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat, dan berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah selatan. Kemudian Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak gunung api sebagai rangkaian pegunungan sirkuit Pasifik. Kondisi tanah yang subur sangat menunjang kegiatan agraris yang meliputi bidang pertanian berupa padi, jagung, dan abaca atau serat Manila. Bidang perikanan dan kehutanan, yakni hampir separuh wilayah daratan berupa hutan. Kepulauan Filipina juga kaya dengan wilayah hutan lindung yang masih asli di Pulau Luzon Utara dan Mindanao, daerah perbukitan, gunung-gunung jurang yang curam, dan lembah yang subur. Danau-danau terbesar di Filipina terdapat di Pulau Luzon, Danau Laguna Libay, dan Danau Sultan Aloton di Pulau Mindanao. Wilayah kepulauan Filipina memiliki kedalaman parit laut sekitar 10.539 meter atau yang terdalam di dunia, yang berlokasi di lepas pantai timur Laut Mindanao. Kemudian aspek kultural negara Filipina. Filipina adalah negara yang sangat bervariasi, tergantung pada pengaruh budaya. Meskipun sebagian besar pengaruh ini adalah hasil dari penjajahan yang mereka miliki, sehingga budaya Spanyol dan Amerika Serikat adalah yang paling nyata. Tetapi terlepas dari semua pengaruh ini, budaya Asia kuno orang Filipina tetap ada dan terlihat jelas dalam cara hidup, kepercayaan, dan adat istiadat mereka. Kemudian kebudayaan Filipina dibentuk sebagai hasil campuran pengaruh asing dan unsur pribumi. Kurang lebih hanya 10% orang Filipina yang disebut kelompok budaya minoritas atau suku Filipina yang mempertahankan budaya nasional tradisional mereka. Filipina adalah satu-satunya negara Kristen di Asia, sebuah kepercayaan yang dianut oleh lebih dari 90% populasi. Kemudian lanjutan aspek kultural, masakan Filipina telah mendapat pengaruh Cina, Melayu, dan Spanyol. Geografi dan sejarah Filipina telah berkontribusi pada banyaknya bahasa yang ada, yang jumlahnya sekitar 80 dialek. Konsep bahasa nasional dikembangkan setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898. Dan pada tahun 1936, bahasa Tagalog ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian permasalahan yang dihadapi negara Filipina. Lemahnya inventarisasi sumber daya yang mengalami kerusakan dan tidak adanya tanda dari pasar yang mampu mengindikasikan adanya kerusakan awal. Kedua, lemahnya keinginan negeri ini untuk menilai keadaan lingkungan secara ilmiah dan mengubahnya guna mengurangi pengaruh kekeringan, banjir, dan perubahan iklim global di tingkat lokal. Kemudian yang ketiga, tidak adanya hubungan sistematis antara penyedia sumber daya alam dan pemakainya. Standar penyediaan jasa dan pengaturan kelembagaan atau kesepakatan pengelolaan sumber daya pada pembayaran, kompensasi, dan perantaraan. Kemudian hubungan negara Filipina dengan Indonesia. Hubungan Filipina dengan Indonesia adalah hubungan diplomatik bilateral antara negara Indonesia dan Filipina sejak hubungan diplomatik secara resmi dimulai pada 24 November 1949. Indonesia dan Filipina menikmati hubungan bilateral yang sangat hangat dalam semangat kekeluargaan. Kedua negara telah mendirikan kedutaan besar di masing-masing ibu kota. Indonesia memiliki kedutaan mereka di Manila dan konsulat di Davao City, sementara Filipina memiliki kedutaan mereka di Jakarta dan konsulat di Manado dan Surabaya. Kunjungan diplomatik tingkat tinggi telah dilakukan selama bertahun-tahun.
Indonesia dan Filipina membangun kerjasama di bidang perdagangan ekspor dan impor. Indonesia mengekspor minyak bumi, baja, besi, dan aluminium ke Filipina. Sedangkan Filipina mengekspor gula dan kopra ke Indonesia. Indonesia dan Filipina juga membangun kesepakatan dalam bidang energi, geotermal, perikanan, pertanian, kehutanan, pendidikan, dan kebudayaan dalam rencana jangka panjang. Baik, sekian orientasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat rekan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.